Hai, saya cuma mau komentar aja ya. Kayaknya belakangan ini rame tentang perusahaan-perusahaan kosmetik skincare yang kayaknya terlibat pencucian uang gitu loh. Kayaknya soalnya mereka tiba-tiba, wah dari zero to hero dalam waktu ya setahun, 3 tahun. Jadi kaya punya apa mobil sport lah, rumah-rumah mewah dan lain-lain gitu. Beli tas mahal, flashing di sosial media. Saya mau kasih tahu ya, mungkin ada benarnya beberapa ya mungkin seperti itu, tapi nggak semuanya. Let me tell you kenapa ada beberapa saya yakin dan beberapa yang memang dari perjuangan mereka sendiri. Jadi beberapa alasan kenapa kayak kalian ngomong soal perusahaan kayak kenapa kayak perusahaan kayak Wardah, Mustika Ratu, Viva, kayaknya mereka nggak pernah jor-joran, nggak pernah kayaknya untung sebanyak itu. Jadi gini, saya mau kasih tahu ya, kalau perusahaan-perusahaan yang skincare yang zaman sekarang itu rata-rata mereka tuh maklon. Mereka itu hanya perusahaan kecil dan masih berupa home industry. Jadi rata-rata mereka itu tidak punya pabrik mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka beli dari orang lain, dari pabrik. Pabrik itu ya bikin maklon ya. Produknya itu, brandnya apa, mereka kasih tahu gini. Oh inilah semua bikin brand ini, brand saya. Formulanya yang maunya khasiatnya seperti ini. Ya mereka tinggal terima jadi gitu loh. Udah gitu mereka jual lah. Dan kebanyakan secara online gitu loh. Jadi mereka tuh sendiri tidak punya kantor sendiri. Kalau ada juga mereka tuh sewa. Ya, jadi kebanyakan perusahaan skincare seperti itu. Mereka perusahaan kecil, dari pegawainya juga sedikit ya. Dan nggak punya pabrik dan kantor sendiri. Dan kebanyakan online. Nah itu karena itu mereka bisa meraih untung lebih banyak. Ya. Jadi karena mereka nggak punya kos gede-gedean seperti perusahaan-perusahaan seperti Viva, Mustika Ratu, Sari Ayu dan lain Wardah ya. Let me tell you, karena saya juga pernah kerja di perusahaan kosmetik dan perusahaan consumer product ya. Jadi saya ngerti. Jadi brand manager beberapa perusahaan. Jadi kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar ya, mereka tuh mereka tuh punya pabrik mereka sendiri. Ya, udah gitu mereka punya kantor mereka sendiri dan biasanya terpisah. Banyak yang terpisah dari antara kantor dan pabrik. Itu aja punya pabrik sendiri aja udah nggak tahu udah berapa miliar habisnya ya. Belum lagi nanti pabriknya. Ya, belum lagi gaji-gaji. Wah, gaji-gaji orangnya yang buruh pabriknya ada berapa, bisa ratusan gitu. Belum lagi nanti gaji brand manager. Kalau setiap brand itu dia punya brand manager sendiri gitu ya. Jadi nggak kayak produk online itu kan perusahaan kecil, jadi they can afford to have that ya. Mungkin ownernya yang turun tangan ke brand management ya, sampai turun ke lapangan ya, kayak kamu lihat sendiri lah mereka sampai ke pabrik segala macam ownernya gitu kan. Ya kalau ini mereka punya lininya banyak, ada general manager, managing director, ada lagi komisaris, adalah brand manager, senior product manager, assistant product manager, segala macam, jadi panjang, belum lagi buruh-buruh dan belum lagi staff-staff ya. Kalau produk sendiri ya mereka punya bagian operational sendiri ya. Belum lagi bagian QC, quality control, belum lagi bagian product manajernya, ada beberapa asisten brand manajernya, belum lagi staff-staffnya ya yang di bawah-bawah itu. Ya itu lininya banyak, itu gajinya berapa. Brand manager itu bayangin kamu tuh dikasih mobil, dikasih gaji puluhan juta gitu untuk bikin strategi-strategi marketing, untuk perancangan produk 5 tahun 10 tahun ke depan. Dan itu satu brand manager dikasih mobil ya. Ada beberapa sih yang handle beberapa brand manager seperti saya dulu ya. Tapi ya tetap aja kamu punya beberapa brand manager itu mahal sekali. Di atas brand manager tuh ada marketing manager atau senior marketing manager, kadang marketing director, presiden director ya, di atas itu. Jadi macam-macam gitu, lininya banyak. Jadi cost mereka banyak. Jadi gimana mereka mau dapat untung banyak gitu loh. Ya memang juga kan cost of distribution-nya mahal. Kalau kamu produk-produk biasa, itu mereka tuh rata-rata yang perusahaan besar tuh, mereka mesti staff di grocery, retail, minimarket, supermarket, itu seluruh Indonesia. Dan itu mereka punya produk fisik rata-rata gitu loh. Jadi kalau produk online-nya ada gitu, tapi hanya sebagian kecil dari ini mereka gitu loh. Dan penghasilan mereka kebanyakan adalah untuk yang pakai distribution cost-nya tuh panjang. Dari manufacturer ke grosir ya, ke retailer, baru ke konsumen gitu. Jadi panjang rantainya, ya kan? Dan itu semuanya ada biayanya, distribution cost-nya seperti apa.
Kadang-kadang mereka punya distribution company sendiri gitu loh, ya toh mereka bayar ke distribution company kalau mereka nggak punya distribution company sendiri. Jadi banyak kosnya, belum lagi beli mesin. Beli mesin kok berapa? Wah, berapa puluh M, berapa ratus M kadang-kadang ya. Belum lagi mesinnya, ada yang mesin yang liquid, yang cair. Kalau misalnya kayak bedak kan padat, beda dong. Saya misalnya lotion gitu kan. Lotion juga ada yang cair, ada yang belum lagi yang krem gitu kan. Itu masing-masing mesti beda pabrik, nggak bisa sama. Jadi dalam pabrik ada pabrik lagi. Kebayang gitu bangunnya, operational cost-nya berapa. Belum lagi buruh-buruhnya. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan besar itu tidak meraih sebanyak keuntungan daripada yang perusahaan-perusahaan kecil ini secara proporsional, secara percentage, ya karena mereka cost-nya banyak, biayanya banyak. Sementara kalau perusahaan online ini kan ya yang baru-baru ini pokoknya online gitu loh. Ada juga mau bikin pabrik sendiri tapi nanti kalau misalnya udah gede banget gitu ya. Jadi kamu jangan sekalian asal nuduh, wah ini dia profitnya banyak, pasti ini money laundering segala macam. Ya mungkin nggak, harga juga mahal kan skincare company ini kan. Dan mereka juga jualnya online, mereka punya pabrik sendiri, dan mereka juga nggak hire segitu banyak product manager di sana sini. Jadi mereka costnya jauh lebih sedikit, dan jadi mungkin untungnya lebih banyak. Jadi mereka punya duit untuk beli segala macam apalah, tas-tas branded atau misalnya mobil, rumah gitu. Tapi jangan kira yang perusahaan-perusahaan yang besar itu juga nggak punya uang ya. Mereka nggak pernah flashing aja kan, mereka old money. Ngapain mereka? Saya udah pernah ke pabrik-pabrik yang perusahaan itu yang besar-besar itu. Ya mereka orang kaya, ngapain mereka flashing-flashing? Nggak perlu. Karena mereka udah image-nya udah established dari zaman dulu. Mereka orang kaya lama, jadi nggak perlu flashing-flashing. Untuk buat kamu percaya produknya itu bagus apa enggak, karena udah lama, udah puluhan tahun gitu loh. What for mereka flashing ya gitu deh. Jadi akhirnya pokoknya gini deh, jangan suzon dulu ya, nggak semuanya itu money laundering. Mungkin ada ya, tapi itu bukan tugas kamu juga bikin money laundering. Kamu mendingan bikin usaha kamu sendiri deh. Gimana kamu bisa make so much money? Kalau bilang money laundering ya udah kamu coba aja bikin perusahaan kosmetik sendiri, bisa untung nggak kayak mereka ya. Gitu aja, bye.